Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan anggota Bayu Rahmandika NPM 2021015000202, Siti Rahma NPM 2021015000883, Firda Syifa Unnaf NPM 2021015000142, Nurfira Novitasari NPM 20210150031, dan yang terakhir saudari Salsabila dengan NPM 20210150083. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah psikologi sosial dengan materi agresi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang pengertian agresi. Pengertian agresi. Pengertian agresi merupakan perilaku yang memang disengaja untuk menyakiti seseorang maupun merusak dengan segala bentuk kekerasan terhadap hal-hal yang menjadi rintangan. Meskipun perilaku tersebut tidak diterima secara sosial, secara garis besar, agresi merupakan segala bentuk perilaku yang bertujuan menyakiti atau melukai makhluk hidup lain. Siksaan yang memang disengaja baik secara fisik maupun secara verbal dan dapat menimbulkan kerusakan. Menurut Berkowitz tahun 2003 menyebutkan, agresi sebagai suatu tindakan yang hasilnya adalah kesakitan pada organisme atau penggantin organisme. Agresi merupakan perwujudan perilaku seseorang cenderung melawan suatu rintangan, sekuat apapun, dan ini berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran baik pada nilai yang berlaku dalam masyarakat maupun norma-norma yang harus dipatuhi. Ada beberapa jenis agresi yang akan dipresentasikan oleh saudara Bayu. Kepada saudara Bayu dipersilahkan. Jenis-jenis agresi. Menurut Bassi dan Perry 1992 menyatakan agresi terbagi menjadi 4. Yang pertama, agresi verbal. Jenis perilaku agresif yang dengan sengaja melampiaskan emosinya dengan cara memaki, merendahkan, dan menyumpah-nyumpah. Yang kedua, kemarahan. Kemarahan merupakan keadaan perasaan emosional yang bervariasi intensitasnya dari rasa jengkel yang ringan sampai amukannya intens. Yang ketiga, agresi fisik. Jenis perilaku agresif yang dengan sengaja melampiaskan emosinya dengan cara-cara fisik seperti memukul, menampar, menendang, melempar barang-barang, bahkan membunuh. Yang terakhir, permusuhan. Permusuhan bisa dikonsepkan sebagai sikap permusuhan secara intrapersonal. Individu yang memiliki permusuhan akan cenderung memiliki keyakinan negatif mengenai orang lain. Sumber rasa marah. Salah satu sumber rasa amarah yang paling umum adalah serangan atau gangguan yang dilakukan orang lain. Orang akan merasa agresif terhadap sumber serangan. Sumber kedua rasa marah adalah frustasi. Frustasi adalah gangguan atau kegagalan dalam mencapai tujuan, dan prinsip dasar dalam psikologi adalah frustasi termasuk ke dalam perasaan agresif. Dalam ilmu psikologi, ada hal yang lebih spesifik yang menjadi alasannya, yaitu dampak dari emosi, merasa disalahkan orang lain, penyebab dari sekitar, dan merasa direndahkan. Penyebab agresi pada manusia. 1. Faktor biologis. Ada beberapa faktor biologis yang mempengaruhi perilaku agresi, yaitu faktor gen,
faktor sistem otak, dan faktor kimia berdarah. Berikut ini uraian singkat dari faktor-faktor tersebut. Gen berpengaruh pada pembentukan sistem neural otak yang mengatur penelitian yang dilakukan terhadap manusia, mulai dari yang sulit sampai yang paling mudah amarahnya. Sistem otak yang terlibat dalam agresi ternyata dapat memperkuat atau mengendalikan agresi. Kimia darah. Kimia darah khususnya hormon seks yang sebagian ditentukan faktor keturunan mempengaruhi perilaku agresi. 2. Faktor belajar sosial. Dengan menyaksikan perkelahian dan pembunuhan meskipun sedikit, pasti akan menimbulkan rangsangan dan memungkinkan untuk meniru model kekerasan tersebut. 3. Faktor lingkungan. Perilaku agresi disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut uraian singkat mengenai faktor-faktor tersebut. A. Kemiskinan. Bila seorang anak dibesarkan dalam lingkungan kemiskinan, maka perilaku agresi mereka secara alami mengalami peningkatan. B. Anonimitas atau tidak mempunyai identitas diri. Bila seseorang merasa anonim, ia cenderung berperilaku semaunya sendiri karena ia merasa tidak lagi terikat dengan norma masyarakat dan kurang bersimpati kepada orang lain. C. Suhu udara yang panas dan kesesakan. Suhu suatu lingkungan yang tinggi memiliki dampak terhadap tingkah laku sosial berupa peningkatan agresivitas. 4. Faktor amarah. Marah merupakan emosi yang memiliki ciri-ciri aktivitas sistem saraf parasimpatik yang tinggi dan adanya perasaan tidak suka yang sangat kuat, yang biasanya disebabkan adanya kesalahan yang mungkin nyata-nyata atau salah atau juga tidak. Slide berikutnya akan membahas tentang mengatasi agresi. Yang pertama, pengamatan tingkah laku yang baik. Untuk mengurangi perilaku agresi bisa dengan menampilkan tingkah laku yang memberikan teladan yang baik, mengurangi tingkah laku budaya dan pendidikan yang menunjukkan agresivitas dan lain-lain, mengurangi tayangan televisi yang menampilkan kekerasan. Misalnya adalah hal yang dianggap penting untuk mengurangi perilaku agresi yang ada dalam masyarakat. Kedua, hukuman. Hal yang paling penting dalam penggunaan hukuman adalah hukuman harus jelas dan segera mungkin mengikuti agresivitas yang dilakukan. Hukuman harus amat keras sehingga mengurangi kemungkinan pengulangan oleh pelaku. Ketiga, katarsis. Upaya untuk menurunkan rasa marah dan kebenciannya dengan cara yang lebih aman sehingga mengurangi bentuk agresi yang sekiranya akan muncul. Umumnya, katarsis berupa kegiatan fisik yang menguras tenaga. Keempat, kognitif. Hal ini menjadi mungkin ketika kognisi orang yang dizalimi tadi diisi oleh informasi bahwa perlunya memaafkan orang yang dizalimi. Memaafkan tentunya dengan rasa tulus dan ikhlas bahwa dirinya tidak merugi. Hal ini bisa mengurangi agresivitas, setidaknya agresivitas yang tampak. Baiklah, demikian presentasi kami hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi kami sebagai tugas kelompok 11 mata kuliah psikologi sosial dengan materi agresi. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam kata-kata maupun dalam tulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.